Halo teman, ibu-ibu semua, adik-adik semua, selamat pagi. Nah, ini klien kita ini tidak pernah melahirkan, artinya ini anak pertama, belum pernah pengalaman dalam proses persalinan. Jadi kita mengajarkan cara meneran. Ibu pernah mengatakan bahwa cara meneran, posisi meneran itu ada 6 posisi meneran. Ini kita sudah minta izin dengan klien karena ini saudara ibu juga. Dia sebagai model ya, role model untuk kita melakukan praktek bagaimana cara meneran, sekaligus ini sebagai pembelajaran untuk klien kita ini ketika dia nanti dalam proses persalinan dia sudah tahu bagaimana cara meneran. Baik, ini kita lakukan praktek cara meneran, kita menjawab pertanyaan, permintaan teman-teman semua yang ingin minta Bunda untuk mempraktekkan bagaimana posisi-posisi melahirkan. Nah, ini ibu mempraktekannya. Semoga ini bermanfaat untuk ibu-ibu semua, untuk teman-teman semua, adik-adik semua yang calon ibu ya, calon pengantin. Nah, yang pertama bahwa posisi yang kita lakukan setengah duduk. Nah, posisi setengah duduk itu bisa kita minta suami yang berada di belakang klien, di belakang ibu. Nah, kita minta suami duduk di atas, coba. Sini, ini suaminya ya, suami kita minta duduk di atas, ya. Nah, kakinya membuka, kaki membuka, ya, kita mundur, Riset. Nah, ya, mundur sedikit, bersentuh dengan suami, lagi, duduk lagi, ya, oke. Nah, kaki begini, ke atas saja nggak apa-apa. Oke. Ketika ada dorongan ingin meneran, atau mengejan ya, itu secara alamiah terjadi ketika sudah terjadi pembukaan lengkap, kepala anak sudah di dasar panggul, ya dia sudah di depan ya, ini jalan lahir dia sudah berada di depan begini, itu pasti ada dorongan meneran atau mengejan secara alamiah dengan adanya kontraksi rahim. Ya, dengan adanya tadi kontraksi rahim yang adekuat. Nah, sekarang ibu belum ada, tapi kita mempraktekannya supaya ibu nanti tidak kesulitan ketika pada proses persalinan ibu sudah pandai untuk meneran. Kaki ditekuk, ya, kaki ditekuk. Nah, tangan merangkul, ya, tangan merangkul. Nah, tangan merangkul begini, ya. Nah, jadi ibu bisa dia sambil melihat posisi perut, posisi anak ketika dia meneran, ketika ada kontraksi yang adekuat, maksimal kontraksi pada puncak kontraksi, kita arahkan ibu untuk meneran seperti itu. Ya, ketika tidak ada kontraksi, ibu kita minta untuk tiup-tiup ya, untuk atur napas dengan cara bagaimana ibu tiup-tiup ya. Itulah makna tiup-tiup. Seperti itu namanya tiup-tiup ya, ketika tidak ada kontraksi. Ketika ada kontraksi, ibu menarik paha, mengeden ya, dagu menyentuh dada, mulut dibuka, mata dibuka. Nah, kita tarik gitu Bu, coba. Iya, seperti kita buang air besar ketika ada dorongan ingin BAB ya kan, ingin meneran, sama persis seperti kita ingin buang air besar. Nanti ada saatnya seperti itu, maka kita bantu ya, kita bantu mendorongnya dengan meneran ya. Dari dorongan kontraksi ingin mengeluarkan dedek kita, bayi kita, maka kita bantu dengan dorongan meneran ya secara alamiah. Nah, seperti jadi dagu menyentuh dada. Maksudnya supaya apa? Tidak terjadi paksaan ya, tidak terjadi paksaan kita memaksa ya, tarik napas yang panjang, ngeden. Nah, itu membuat ya janin kita kekurangan oksigen, kita menahan napas, tarik napas yang dalam, tahan napas, ngeden, itu berarti kita membuat janin dede ini kurang oksigen, asupan oksigen ya. Nah, seperti itu. Ini cara yang pertama. Ketika kepala bayi sudah berada di depan ya, sudah lahir sampai leher, suami kita minta turun. Seperti itu, suami kita minta turun. Karena kita tidak bisa melahirkan
badan bayi dengan posisi seperti ini ya. Suami minta turun, kemudian ibu mulai agak rebah ya, karena kita nanti ketika bayi lahir langsung diletakkan di dada ibu ya, IMD, inisiasi menyusui dini. Kalau posisi seperti ini kan tidak bisa kita melakukan inisiasi menyusui dini. Jadi bapak kita minta untuk turun seperti itu. Ini posisi yang pertama ya. Ya silakan Pak, turun Pak. Nah iya, oke, bapak silakan di samping Pak. Sekarang yang kedua ya, posisi kita bisa menggunakan bantal ya, seperti ini ya. Bantal, oke. Nah silakan ya, baring. Cari dengan rasa yang nyaman ya. Nah, iya, boleh? Ya, nyaman. Oke. Nah, ini setengah duduk ya, setengah duduk. Jadi dia bisa berubah di posisi bantal yang kita siapkan. Sama ya, tangan merangkul. Ketika ada kontraksi yang ada kuat, dorongan ingin meneran, ingin mengedan, seperti buang air besar, kita minta ibu merangkul paha. Jangan takut ya, kaki dibuat seperti ini ya, tidak perlu kita harus nyentuh sini, ini kaku namanya. Jadi ya rileks. Nah, dagu menyentuh dada, mata dibuka, mulut dibuka sama. Mengapa kita lakukan dagu menyentuh dada ya? Supaya perut ini tidak kembung. Nah, jadi kita ngedam. Nah, seperti itu, sehingga perut itu kempes, terdorong ke bawah, tenaga itu terdorong ke arah bagian bawah. Nah, seperti itu ya. Agak samping deh, agak samping, jangan persis depan ya. Oke, mantap. Nah, jadi ya coba ngedam ketika ada sakit. Iya, nggak apa-apa berbunyi. Iya, ketika ya sudah letakkan. Ketika klien kita mengedan dengan benar ya, mengedan dengan benar, dia akan terlihat ya kemajuan persalinan itu, kepala mulai muncul, bertambah dan bertambah seperti itu. Tetapi ketika kita minta klien kita mengedan, tidak membuat suatu kemajuan ya, pembukaan, membuka ya, kepala itu menambah keluar. Nah, posisi bisa tetap seperti ini, ibu kita arahkan tiup-tiup, atau kita alih posisi yang lain. Nah, posisi yang lain seperti apa? Miring kiri, ya, jongkok, apalagi berdiri, merangkak. Ya, ini dua posisi sudah. Tadi duduk, setengah duduk, ya, ini setengah duduk. Kalau tidak ada kemajuan, ya, tidak ada kemajuan, kepala bisa turun, kita rubah posisi. Nah, sehingga ada posisi lagi miring kiri, ya. Kadang ibu itu bingung, karena dia bingung dan panik, kita minta mengedan malah salah, tidak bisa mengedan dengan benar, perut yang dikembungkan. Nah, inilah saya pernah juga teman-teman bertanya, dengan teknik tiup-tiup kok bisa lahir? Benar sekali. Bila ibu itu tidak bisa mengedan dengan baik, dengan benar, ketika kita bimbing, maka kita suruh dia tiup-tiup sendiri. Ketika ada kontraksi yang secara alamiah, maka terdorong sendiri, ya, terdorong. Itu yang kita harapkan, ya, itu yang kita harapkan. Nah, sekarang yang ketiga, posisi miring kiri, ya, duduk dulu sayang, ya, duduk pintar ya, duduk, kita singkirkan dulu, ya, sisa satu. Nah, sekarang miring kiri, miring dulu ya, ya, pintar. Nah, jadi teknik kita merubah posisi ke miring kiri, jangan langsung ibu disuruh tiduran telentang, tapi kita minta dia miring, tidur dengan cara miring. Ya, silakan miring. Nah, silahkan miring. Oke. Nah, dia miring kiri. Mengapa ibu kita anjurkan untuk miring kiri? Itu ada alasan, ya. Alasannya apa? Ya. Miring kiri yang pertama, ya, mengurangi rasa nyeri ketika ada kontraksi. Tuh, satu. Kedua, mempercepat proses kontraksi. Ketika kontraksi tidak ada kuat, kontraksi jarang, ya, lama baru muncul kontraksi, maka kita
rubah posisi dengan miring kiri, itu bisa memperbaiki kontraksi. Berikut lagi, mengapa ibu tidak kita arahkan miring kanan? Kok miring kiri? Itu ada alasan, ya. Nah, kita ketahui bahwa janin dalam kandungan itu mendapat oksigen, ya. Kehidupan janin itu mendapat oksigen dari ibu melalui pembuluh darah yang besar, vena cava inferior. Itu ada berada di sebelah sisi kanan ibu, ya, dari posisi dekat hati. Nah, ketika kita minta ibu miring kiri, maka asupan oksigenasi, ya, oksigen ke janin itu tidak terhambat, tidak terganggu. Nah, maka ibu kita minta miring kiri sehingga janin di dalam kandungan ibu tetap sejahtera. Nah, mengapa? Kalau kita minta ibu miring kanan, ya, maka tertekanlah pembuluh darah yang besar, saluran tempat oksigen, aliran oksigen dari ibu ke janin itu terhambat, ya, tertekan, sehingga tidak mustahil begitu bayi lahir tidak segera menangis karena salah posisi tidur ibu, ya, yang tanpa kita sadari bisa menyebabkan janin hipoksia. Ketika lahir bayi aspeksia, ya, tidak segera menangis, ya, aspeksia tidak segera nangis ketika bayi lahir. Nah, bagaimana caranya? Jadi tarik agak dari samping sayang, ya, agak dari samping. Ini lurus sayang, lurus. Rangkul sekuat tenaga, ya, kepala nunduk. Nah, nyentuh dada juga, ya, gitu, coba. Ya, boleh dengan tiup-tiup. Nah, ketika ibu susah untuk meneran, tidak ada kemajuan, ketika kita perhatikan kepala susah turun, kepala kok tidak nambah-nambah majunya, maka ibu kita arahkan untuk tiup-tiup. Nggak usah ngeden bu, tiup-tiup aja bu. Nah, justru itu bisa membantu, ya, karena memang inilah konsep yang kita berikan pada asuhan persalinan normal. Oke, ini tekniknya, ya. Jadi nunduk sayang. Nah, iya, seperti itu, ya. Ngeden tidak perlu panjang, tidak perlu lama. Selama ada kontraksi yang maksimal, minimal, ya, 3 kali dia bisa ngedan. Nah, dah, tarik lagi. Nah, 3 kali, udah habis kontraksi, stop. Jangan meneran, istirahat ibu. Berikan minum, asupan nutrisi, cairan kepada ibu, ya. Ibu istirahat, nah, rileks. Nah, seperti itu, ya. Ini posisi yang ketiga.